Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 saham bagus yang berada di fase jenuh jual dan sudah ada tanda mau reversal. Ingat, kalau trend bearish, jenuh jual, kemudian reversal, itu biasanya naiknya lumayan tinggi. Jadi ini sangat penting sekali. Tentu saja disclaimer on, karena nanti akan menyebut banyak kode saham. Dan kalau Anda ingin informasi rekomendasi saham setiap bulan, Anda klik aja join sebelah tombol subscribe. Nah, ini sebagai persembahan kami karena penonton kami tambah banyak dan subscriber juga tambah banyak. Kalau Anda ada usulan menu, cantumkan aja di kolom komentar. Yang pertama adalah saham Bank Mega. Kita tahu ya, Bank Mega bukanlah bank yang kecil lah. Tapi entah kenapa harga sahamnya dihabisi dan 1 tahun minusnya sampai 33%. Ini nggak ngotak ya, nggak ngotak sama sekali. Tapi kabar baiknya sudah ada tanda-tanda reversal. Kenapa? Karena sudah berada di titik support paling kuat dan kemarin ketika naik koreksi sejenak, ini wajar sekali dan sangat bagus kalau seperti ini. Dan kemudian mulai naik lagi. Pertanyaannya, kinerjanya gimana? Sebetulnya nggak jelek-jelek amat. Ya, memang ada penurunan, tapi dengan harga yang sudah turun sangat dalam, potensi untuk turun lagi itu kecil. Ini dividennya 2,5%, kemudian book value-nya di bawah 2, dan kita lihat sudah ada yang akumulasi cukup lumayan besar. Ya, ini cukup lumayan besar, sudah ada yang akumulasi. Dan kenapa kami katakan sudah mulai mau reversal? Candlesticknya sudah mulai berada di atas garis moving average yang biru ini. Ini saya pakai Bollinger Band ya. Apalagi ada hammer di sini, ya. Jadi menurut kami kinerjanya bukan yang rugi, ya. Harganya sudah disupport, ya. Tanda-tanda naiknya sudah ada. Jadi ini potensial. Ini yang pertama. Yang kedua, Inco. Saham ini jatuh setelah kalau nggak salah ya, pemerintah itu masuk berapa persen gitu. Nah, kita lihat dalam 1 tahun ini turunnya hampir 40%, 38%. Ya, di samping itu memang kinerjanya juga kurang bagus. Komoditas nikel itu kan sedang murah-murahnya. Tapi perlu diingat sudah ada tanda reversal. Ya, reversal. Anda bisa lihat di sini dari bulan April sampai sekarang sudah mulai naik dari 1.800 ke 2.480. Anda bisa lihat kinerjanya bagaimana? Kinerjanya mulai membaik. Ya, kuartal 1 naiknya gila-gilaan dari kuartal 4. Year on year-nya juga naiknya sangat bagus. Book value-nya sangat murah. Ya. Dan mari kita lihat baik-baik. Nah, Anda sudah lihat akumulasinya sudah mulai banyak. Kalau Anda bertanya, titik jenuh jualnya di mana? Nih paling dekat di bawah 30. Kalau ini nyentuh 20, jenuh jual banget ini. Ya, jadi dan sekarang sudah berada di atas. Ingat, sudah berada di atas garis moving average. Kalau Anda lihat video kami tentang Bollinger Band pasti tahu apa yang kami maksud ya. Ini sudah berada di atas, berarti mau berbalik tren dari bearish menuju ke bullish. Kalau ini kan nggak jadi ya, kalau seperti ini nggak jadi, ini sudah menjauh ini. Yang berikutnya ULTJ atau Ultra J, ini saham susu. Dulu waktu mau boomingnya makan bergizi gratis, ini saham naiknya gila-gilaan, naiknya lumayan besar. Tapi ketika sudah pelaksanaan justru dihabisi saham ini. Anda bisa lihat dalam 1 tahun itu minus 27%. Ya, 27% sekarang berada di 1.375. Tapi kalau bicara mau reversal, reversal itu bukan berarti naik dikit ya, tapi kan berarti nanti, nah itu kan reversal. Itu sudah mulai ada tanda-tanda. Ya, ini dalam jangka waktu 1 bulan sudah mulai ada tanda-tanda. Dan berikutnya, kalau bicara kinerjanya sebetulnya tidak jelek-jelek amat. Ya, Anda bisa lihat dari kuartal 4 2024 ke kuartal 1 2025 naik. Kalau Anda bicara kuartal 1 year on year-nya turun tapi tidak begitu jauh lah. Karena apa? Bukan tren penurunan. Ini kan dari 355 naik, turunnya tidak. Ya istilah katanya kalau jelek banget enggak lah.
Ya, enggak, dan dividennya 3%, book value-nya di bawah 2, PL-nya masih masuk akal, annualize-nya 9. Jadi masih oke. Ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini. Eh pertama, titik jenuh jual sudah melewati ini, pertama di sini ya. Kemudian yang kedua di sini 2230 dan akumulasi hijaunya udah sangat banyak. Ya. Ini ada bullish harami ya. Kemudian dojinya udah tekanan belinya cukup lumayan dan berada mulai di atas garis moving average Bollinger Band. Nah, jadi menurut kami ini ULTJ juga sangat menarik ini. Yang berikutnya MLIA. Ini memang tidak begitu banyak menjadi perhatian ya dan tidak begitu terkenal. Ini saham yang turunnya 1 tahun di 25% dan kemudian sudah mulai ada potensi reversal. Mari kita lihat di harga 1 bulan. Nah, ini dari 74 sudah naik ke 284, sudah naik 3,65. Jadi potensi reversalnya sangat besar. Bagaimana dengan kinerjanya? Memang, sekali lagi memang, di antara yang lain ini kinerjanya turunnya itu cukup lumayan dalam. Ya. Tapi potensi tertahannya itu besar. Kenapa? Book value-nya udah terlalu murah. Dengan dividen 5%. Maka sehingga ini sudah mulai banyak yang akumulasi. Set ya. Banyak yang akumulasi. Anda bisa lihat ini. Tekanan belinya sudah mulai lumayan. Ya, lumayan. Ini ada beli sarami. Ya, kemudian jenuh jualnya di sini. Ya. Oleh sebab itu ini potensial juga karena sudah berada di atas garis moving average Bollinger Band. Yang berikutnya, ini paling aneh menurut saya. Kenapa paling aneh? Karena ini big four daripada bank di Indonesia, yaitu BBNI. Nah, yang paling aneh itu apa? Kalau yang lain itu sudah mulai naik, itu sudah mulai, BRI udah mulai, Bank Mandiri udah, apalagi BCA. Tapi BNI ini kayak dundutan gitu loh. Dundutan itu bahasa Indonesianya apa ya? Itu bahasa Jawa ya. Jadi ya mau naik turun lagi, naik turun lagi. Turunnya dalam, naik turun lagi. Jadi tapi ya sekali lagi, kalau sudah naik dundutan berkali-kali seperti ini, maka kita lihat dari akhir batas bawahnya atau support kuatnya ke yang selanjutnya lebih tinggi atau lebih rendah. Ini lebih tinggi. Jadi potensi naiknya besar. Kita lihat, nah ini 1 bulan itu udah mulai kelihatan naik ya. 4% naiknya. Dan kinerjanya bagaimana? Bagus ya. Kenapa saya katakan bagus? Anda bandingkan aja dengan saham bank seperti BRI ya. Ini naik loh. 5380. Naiknya tipis, memang bank ini lagi berat. 5155. Tapi maksud saya tidak pantas semurah ini. Ya, book value-nya 0,9, P ratio-nya 7, murah banget. Dividennya aja udah 8,9, 9%, bayangkan. Tapi yo nggak naik-naik tuh. Ya. Cuman kalau kita ngelihat ini, nah disinilah potensi kenaikannya besar. Karena apa? Sekali lagi akumulasinya sudah mulai lumayan, banyak yang jual sudah sedikit ya, dan kemudian sudah ada yang namanya kalau terdekat ini hammer ya, walaupun tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang maksudnya batangnya, tapi melihat ini potensi reversalnya besar. Ini adalah rangkuman dari kami saham-saham yang menurut kami paling potensi untuk reversal. Ingat, ini versi saham hijau loh ya, bukan berarti yang terbaik. Pertama adalah Inco karena labanya yang lonjakannya lumayan. Yang berikutnya adalah BBNI karena menurut kami nggak pantas lah untuk sekelas BBNI berada di harga yang demikian murahnya. Yang lain udah naik, ini sendirian baik. Yang ketiga yaitu Mega. Ya, Mega juga bank yang lumayan. Yang berikutnya adalah WLTJ, yang terakhir MLIA. Tapi bukan berarti ini menjadi kepastian karena bisa jadi sentimen akan mengubah semua peta. Contoh misalkan tahu-tahu ada gerakan minum susu berjamaah satu Indonesia, maka WLTJ akan langsung melesat tinggi ke angkasa. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Usulkan apa menu menarik yang bisa kami sajikan kepada teman-teman agar bisa membantu kita semuanya berada di pasar modal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.